tidur atau tanpa uzur. Nah, ingatkan orang azan as-salatu khairum minan naum, dia sudah terbangun, tiba-tiba sengaja tidur lagi. Nah, itu kan tidak uzur. Ketinggalan subuhnya sengaja, karena itu waktu sudah masuk subuh tidur lagi sengaja. Atau dia yang tertidur, nah, jam 3 terbangun, tidur, begitu tidur terbangun jam 7, itu uzur kan ya tertidur. Nah, ketika khatib sudah duduk di atas mimbar, baru ya teringat, subuh tadi tidak sembahyang, mau membayar maqadah, khatib sudah duduk di atas mimbar itu tidak sah. Itu disebut makruh tahrim tadi. Ya, tidak sah. Khatib sudah duduk di atas mimbar untuk maqadah salat yang ketinggalan itu tidak sah. Walaupun dia orang yang musafir, walaupun dia orang perempuan yang tidak wajib Jumat, orang musafir tidak wajib Jumatnya, tapi kalau dia salat Jumat, perempuan salat Jumat, lalu ada ketinggalan salat subuh dari sembahyang misalnya, atau yang lainnya, nah daripada salat subuh apa, teringat, nah mau mengqadanya, khatib sudah duduk di atas mimbar, itu tidak sah, makruh tahrim katanya, ya. Atau seorang yang musafir sebenarnya, yang musafir ketinggalan salat, ya, waktu musafirnya teringat dia sedang, khatib sudah duduk di atas mimbar hari Jumat, aku ada ketinggalan sembahyang, mau dikagak saat khatib sudah duduk di atas mimbar, ya, maka dikatakan makruh tahrim, ya. Dia melaksanakan maqadah, ya. Walaupun kan disebutkanlah, sudah wa illam yasma'il khutbah, walaupun dia tidak dengar khutbah, ya. Andai kata dia salat kan dia tidak khutbah, tidak dengar, ya, tulis misalnya Pak, walaupun dia tidak mendengar khutbah, ya. Nah, salat fardu, apalagi salat sunat mutlak, kecuali salat sunat tahiyatul masjid, nah itu nanti ada, ya. Nah, kalau salat sunat tahiyatul masjid, ya apa? Ya. Ini yang salat sunat mutlak atau salat fardu. Wala salatu fardhin, salat fardu dari. Walau fahidatan, walaupun salat yang keluputan, tazakkara al-an, yang kebetulan ia teringat pada saat itu. Saat itu sembahyang 2 hari yang lewat, ada kali sembahyang zuhur, 2 hari yang lewat kali sembahyang zuhur, pas teringatnya khatib hari Jumat sedang duduk di atas mimbar, lalu mengatakan apakah khatib sedang duduk di atas mimbar, itu tidak sah, ya, bukan haram dia melaksanakan makruh tahrim apa semuanya, ya. Walaupun dia keluputan yang saat itu teringat, wa illan ziman fawran, meskipun wajib akan dia itu segera mengqadanya, tapi tidak boleh khatib sudah duduk di atas mimbar, tidak lakukan, nanti setelah salat Jumat baru qada. Nah, cakap bahasa Inggris. Al-naflin, nah, atau salat sunat, ya. Sama tadi, ya, tapi salat sunat yang salat sunat mutlak, ya. Kalau salat sunat tahiyatul masjid itu suruh lah, walaupun khatib sedang khutbah, ya, nah, kita datang, nah, kita disunatkan melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid, tapi dengan ringkas, ya, yang wajibnya aja laksanakan, jangan baca ayat, jangan baca doa kita tadi, ya, yang wajibnya aja, karena mau mendengarkan khutbah, yang itu sunat, yang tahiyatul masjid aja, sunat mutlak tidak apa sebenarnya.
Dan bahkan mengqadha salatnya keluputan pun ya tidaklah makruh tarik. Walau fi halid du'ai li sultan, walaupun ya, ketika berdoa untuk raja, kan ada doa kan untuk khutbah kedua ya, misalnya untuk raja setelah ya berdoa Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kemudian ada doa untuk pemerintah ya, walaupun sedang doa untuk pemerintah untuk sultan lah, tetap juga sama hukumnya tadi. Wal arju annaha la tan'atidu, tidak sah sembahyangnya, tidak terangkat. Sesungguhnya ianya tidak sah. Kasalati bil waqtil makruh, seperti salat di waktu yang makruh. Tahtim, seperti salat sesudah asar ya. Tapi kalau salat sesudah asar itu salat sunat mutlak aja. Dan sudah subuh menjelang terbit matahari, salat sunat mutlak aja. Kalau salat mengqadha tidak apa-apa, jelas apa saja. Kalau yang sedang khutbah tadi lebih lagi bal aula. Nah, tadinya tidak terangkat salatnya lah. Kasolati bil waqtil makruh. Bal aula, lebih utamanya lagi tidak bolehnya tadi. Nah, kalau yang sesudah salat asar itu salat sunat mutlak aja ya, tidak sah apa. Yang ini dah mengqadha pun ketika hatib sedang duduknya, sudah duduk di atas mimbar, sudah duduk tuh sampai selesai khutbah, ya, sampai selesai khutbah. Wa yajibu ala man bi salatin taqwa, dan wajib atas orang yang kebetulan dia sedang salat, hatib naik ke atas mimbar sudah, dia sedang salat. Bagaimana yang ini? Wajib atas orang yang sedang salat ya, tapi meringankan salatnya bi ayyaqtasira ala aqalli majzi'in inda julusihi ala mimbar. Dan wajib ya, atas orang yang sedang salat meringkaskan, meringankan, mencepatkan salatnya dengan meringkaskan atas sekurang-kurang yang mempadat. Artinya yang wajib inda julusi ala mimbar, ketika duduknya sudah hatib di atas mimbar ya, hatib di atas mimbar ya. Ini salatnya yang salat tahiyatul masjid. Nah, atau kita datang salat tahiyatul masjid ya. Nah, datang salat tahiyatul masjid, datang ke masjid ya, salat tahiyatul masjid, walaupun hatib sedang khutbah kita disunatkan, tapi sekadar yang wajibnya ringkas. Nah, kecuali nanti ada yang tidak disunatkan lagi tahiyatul masjid ada juga ya. Biayak indah gitu kan. Uang kuriha habis lah. Nah, jadi yang kalau untuk salat tahiyatul masjid tetap disunahkan hormat kepada masjid, walaupun hatib sedang khutbah, tapi yang ringkas saja ya. Karena pada suatu ketika pernah Rasulullah sedang khutbah, datanglah seorang laki-laki langsung duduk. Lalu Rasulullah tanya, "As-salaita?" Pas sudah salat. Fasalli raka'atain. Lalu Rasulullah berdiri, salat 2 rakaat. Lalu salat yang dimaksud itu apa? Salat tahiyatul masjid. Ya, bukan salat maqadah apa semuanya. Wa kuriha lidakhilin, makruh bagi orang yang masuk ke masjid ya,
ini maknanya yang makro yang paling bedanya. Jadi kan disunatkan laksanakan tahiyatul masjid walaupun aktif sedang khutbah dengan yang ringkas-ringkasnya. Yang ini makro. Waktu didakili dan makro bagi orang yang masuk, ya. Tahiyatun melaksanakan tahiyatul masjid, ya. Yang pawataf takbiratul ihram insalah, yang luput takbiratul ihram bersama imam insalah jika dia salat. Salat korban sudah hampir habis. Lalu kita ini diperkirakan dengan zat, dengan sangkaan. Kalau melaksanakan tahiyatul masjid bisa tidak dapat yang namanya takbiratul ihram bersama imam, ya, takbiratul ihram bersama imam. Dan ketinggalan mungkin kita dengan melaksanakan tahiyatul masjid 2 rakaat, sudah, ya. Katakanlah mungkin khutbah sudah di penghujung atau sudah amat ditinggalnya, sudah kan. Biasanya kan bila sudah doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min, itu sudah di penghujung. Kita datang. Kalau kita melaksanakan tahiyatul masjid ini ketinggalan takbir dengan imam nanti. Itu makruh kita melaksanakan salat tahiyatul masjid, ya. Cukup berdiri datang berdiri, tapi jangan duduk. Setelah datang langsung ya berdiri aja, jangan duduk nunggu salat Jumatnya. Sebab andai kata dilaksanakan, ya melaksanakan tahiyatul masjid, mungkin lapas yang namanya takbir atau jarak bersama imam. Ya, kapan takbir yang bersama imam tuh? Ya, pendapat-pendapatnya ulama berbeda-beda, ya. Pendapat. Artinya bila kita tuh takbiratul ihram, pendapatnya imam sudah baca Fatihah tapi belum selesai, itu masih dikatakan takbir bersama imam. Ya. Itu sangat berpendapat. Bahkan ada juga yang bila imam sudah baca Fatihah baru kita takbir, pas dah. Tidak lagi bisa dikatakan yang takbir bersama imam, ya. Ya. Misalnya kita datang ke masjid, ya. Imam, begitu kita datang masuk masjid, imam takbiratul ihram. Lalu kita karena mengajar safnya, membetulkan saf depan, sehingga imam sudah baca Fatihah baru kita takbir. Tapi waktu imam takbiratul ihram kita sudah masuk dalam masjid dan sudah, maka itu dikatakan masih takbiratul ihram itu bersama imam. Tapi kalau imam takbiratul ihram kita masih di luar masjid, walaupun masjidnya kecil, ya, maka tidak dikatakan lagi takbir yang bersama imam tadi, ya, walaupun masjidnya kecil. Tapi kalau kita sudah di dalam masjid, walaupun masjidnya besar, karena kita tadi mengajar ke depan maksudnya, sehingga imam baca Fatihah baru kita takbir. Tapi waktu imam takbir kita sudah di dalam masjid. Walaupun imam sudah baca Fatihah, salaman kita tidak sengaja berlambat-lambat. Namun sudah dalam masjid, imam sudah takbir, ada ulama masih berunding lagi. Pada rundingkan, ada orang kenduri, sudah aja pergi kenduri, belum pas salat zuhur lah kita sama-sama pergi. Itu masalah dunia lagi, itu luput sudah. Jangan lagi pada masalah dunia kalau imam sudah takbir berjalan. Apa sebenarnya? Itu sengaja berlambat-lambat. Nah ini tadi, ya. Sebab takbiratul ihram bersama imam itu kan dalam hadis disebutkan barang siapa salat selama 40 hari, kan 40 waktu lah, 40 hari, setiap imam takbiratul ihram ia sudah dalam masjid 40 hari.
setiap takbiratul ihram imam dia sudah di dalam masjid. Nah, berlandas. Walaupun imam sudah baca Fatihah baru ia takbir karena mungkin ia jauh di belakang, ngajar di depan sudah baca Fatihah imam, tapi belum selesai imam baca Fatihah ia sudah takbir, maka hukumnya masih takbir bersama imam 40 hari, maka ia dilepaskan satu daripada penyakit munafik. Nah, dipelihara oleh Allah daripada sifat munafik, pendusta, nyari janji itu kan ikutlah di anak munafik kan apa nah, yang kedua dilepaskan daripada api neraka, lepas daripada api neraka. Nah, ini jaminan Rasulullah 40 hari bukan 40 waktu, 40 hari ya. 40 hari ya. Nah ini ya kembali ke asal. Makruh melaksanakan bagi orang yang masuk ke masjid yang luput takbiratul ihram bersama imam, insyaallah kalau dia salat ke masjid lepas takbirnya ada usah lagi, lah tunggu aja walaupun imam belum selesai khutbahnya, tapi diperkirakan itu tadi luput takbir beserta imam. Nanti kalau melaksanakan tahiyatul masjid ada usah makruh dia melaksanakan tahiyatul masjid, cukup tunggu aja imam selesai imam, tapi jangan duduk. Wa illa kalau waktu masih panjang, wa illam takut lah, andai kalau yang tidak luput, ia menyangka ya ini sudah masih sempat tadi melaksanakan salat tahiyatul masjid, baru imam takbiratul ihram para atau tidak dimakruhkan, silakan salat tahiyatul masjid lah salat tahiyatul. Wa illa fala tukrahu. Kalau tidak artinya masih sempat melaksanakan tahiyatul masjid, maka tidak makruh ia melaksanakan salat tahiyatul masjid. Nah, batusan bahkan disunahkannya melaksanakan tahiyatul masjid. Imam sedang khutbah tadi kan. Walakin tetapi yang zamumu tapi wajib ia meringkaskan salat tahiyatul masjid hanya yang wajib-wajibnya aja. Nah, jadi jangan baca ayat tadi dalam tahiyatul masjid, itulah yang wajib saja. Ya, sudah tinggal. Nah, bi'ayyat tawsila 'ala wajibati, dengan sekira-kira ya meringkaskan ya, dengan meringkas meringkaskan ya, ayyuk tasira meringkaskan 'ala wajibati atas yang wajib-wajibnya aja kerja. Kama qala Musyaikuna, seperti mana berkata oleh Ahmad bin Hajar ya. Wa kuriha ihtiba'un halatal khutbati, makruh jemaah, kita jemaah nih ya, makruh bertekuk lutut ketika khutbah sedang disampaikan. Tekuk lutut lah, duduk mengikat lutut dengan tangan, tekuk lutut boleh, atau duduk mengikat lutut dengan sal, muasal ikatnya atau lutut dengan sal, mencangkongnya duduknya belah duduk, tetapi lututnya angkatkan ke atas, lipatnya betis, angkatnya lutut, nah itu ihtiba artinya ya, itu kaitan duduk, kedua betis dan baru di paloknya betisnya kaitan duduk, itu makruh ya. Kalau khutbah sedang dibaca itu makruh. Kenapa? Mewarisi tidur ya, untuk mewarisi tidur, akan tidur ya. Lihabarin, nah berdasarkan dengan hadis an Mu'az bin Anas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil habwati
yaumal jum'ati wal imam yaktubu. Melarang Rasulullah SAW daripada duduk bertepuk lutut pada hari Jumat, wal imam yaktubu, sedang imam berkhutbah. Kenapa? Annahu yang jadi punau itu bisa mengalahkan dengan tidur. Dan tidur lah yang kadang saya mungkin bagaimana ngantuk ya. Bahasa Wakat bu awratin halata fi akhir Jumatin min Ramadan. Itu juga makruh menulis di kertas. Ngapa di kertas? Ditulis lah. Nulis ya di kertas lah, ditulisnya apa? Ditulisnya ya pada sedang khutbah, makruh menulis di kertas ketika khutbah. Fi akhir Jumatin, di akhir Jumat min Ramadan, pada bulan Ramadan. Apakah ditulisnya ya? Makruh juga menuliskan. Sini sudah tulis ya ketika khutbah sama al-khabair setelah khutbah. Bahkan wa in kutiba fihi nahu asma'i suryati yajhalu ma'nahu haruma. Bahkan kalau menulis itu seumpama nama-nama bangsa Suryani yang ia ada tahu artinya, jahil maknanya, tulisannya tapi maknanya tujuannya tahu apa? Itu haruma, haram ya. Di akhir Jumat minggu terakhir ya, hari Jumat di bulan Ramadan makruh ya. Apa ya? Ya. Adapun apa tadi yang kita dianjurkan lah kalau sempat waktunya ya untuk salat Idul Masjid lah, menjelang lah imam takbiratul ihram apa semuanya itu disunatkan ya tadi. Dia khabari Muslim jaa Salik al-Ghaffani yaumal jum'ati wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu fajalasa, maka duduk ya di belakangnya. Datanglah orang yang dalam perjalanan lah pada hari Jumat, lalu khutbah Rasulullah sedang khutbah, fajalasa, maka dia duduk. Bapalah ya Salik, ya, wahai Salik, berdirilah, barkah maka rokoklah rakaat ini 2 rakaat. Jadi yang dimaksud adalah tahiyatul masjid ya. Wa tajuzu bima summa qala idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imam yaktub fal yarka' rak'atain. Lah apabila telah datang seorang tamu pada hari Jumat dan imam sedang khutbah, fal yarka' rak'atain, maka laksanakan salat 2 rakaat ya, sunat. Tapi tadi itu tadi ya, salat sunat Tahiyatul Masjid yang dimaksud bukan salat sunat mutlak ya, bukan salat mengqadha lah, mengqadha nah bahasanya tidak dianjurkan makruh takdir ya bahasanya ya. Wa sunnah berapa menit lagi? 10. Wa sunnah qira'atu surati kahfin yaumal jum'ati wa lailatiha ya, wa lailataha lah, disunatkan membaca surah Kahfi
Kahfi hari Jumat. Nah, itu sunat baca surah Kahfi hari Jumat. Walailata dan pada malamnya, malam Jumatnya, nah sunat juga. Li'ahadisa karena terdapat beberapa hadis biha padanya. Dalil lah menunjukkan sunat membaca surah Kahfi lah. Ya. Wa sunnah teratur liuru di ahadis karena datang beberapa hadis biha minha setengah daripadanya qauluhu sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'aha yaumal jumati siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat Allah lahu min nuri. Nah, ini saya mendapatkan cahaya baginya itu dan min nur daripada cahaya ma bainal jum'ataini di antara dua Jumat. Nah, wa minha man dan setengah daripadanya man qara'a lailataha dari hari Jumat. Siapa membaca pada malamnya ya, Allah lahu min nur lah mendapatkan cahaya baginya daripada nur ma bainahu wa bainal baitil atiq di antaranya dan di antara Makkah. Atau apa sebenarnya? Banyak hadisnya lah. Tapi mati wa qira'atuha naharan akadu membacanya surah Kahfi itu waktu siang itu lebih kuat, lebih muakat, lebih muakat daripada malam ya. Itu kan lebih muakatnya. Wa qira'atuha suratul Kahfi akadun min qira'atiha lailan. Ini baca surah Kahfi tadi kan hari Jumat atau malam Jumat. Nah, hari Jumat itu lebih kuat daripada malamnya lagi. Lebih dianjurkan hari siangnya. Yang lebih utama bila bacanya wa aulahu ba'da subhi. Yang lebih utama lagi baca surah Kahfi itu sudah salat subuh. Ya, sesudah salat subuh. Ya, ya. Wa aulahu ba'da subhi yang lebih utamanya adalah sesudah subuh. Sebutkan sini anna qira'ata suratil Kahfi ba'da subhi afdalu min qira'atiha baqiyatun nahar. Ya, daripada membacanya yang selain apa? Ketinggalan siangnya sesudah salat subuh jam 9 apakah afdal aja jam 11 apa 9 tapi yang lebih afdal itu setelah salat subuh musara'atan lil khairi karena bersegera untuk mendapatkan kebajikan. Nah, musara'atan lil khairi karena bersegera untuk mendapatkan kebajikan. Subuh lah, siang lah, mulai setelah salat subuh. Wa ayat surah minha dan bahwa memperbanyak daripada membaca surah Kahfi wa min sairil Quran dan daripada sekalian Quran bihima pada malam dan siang. Pada malam dan siang disunatkan diperbanyak membaca Quran malam Jumat dan siang Jumat. Terutama adalah surah Al-Kahfi tadi. Kita biasanya baca surah Yasin. Surah Yasin ya juga. Ya, sunat juga apa surah surah Kahfi kalau bisa jangan tinggal. Wa yukrahul jahru wallahu a'lam bishawab. Ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fahma wa hidayah wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.